Puji Tuhan, haleluya. 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 Kita diberkati, amin. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita bersukacita, amin. Karena anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Makanya seperti pujian tadi mengatakan bagaimana kita harus selalu mengucap syukur, amin. Karena anugerah Tuhan selalu mempesona kehidupan kita. Hal kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk memberikan renungan firman Tuhan untuk kita semua di tempat ini. Dan bagaimana kita sama-sama belajar. Dan kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ini kejadian yang luar biasa ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Ayat 23 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 34. Perikopnya adalah kepala penjara Filipi. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dan tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi, tema saya pada malam hari ini adalah hadirat Tuhan tidak ada jarak. Amin. Berbicara tentang Paulus dan Silas, hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Kalaupun mungkin kita pakai Tuhan, paling kita angkat topikan, wih, keren dua hamba Tuhan ini. Bagaimana? Kedua hamba Tuhan ini dalam keimanan mereka, dalam mereka mengingat akan Tuhan, tidak sedikit rintangan yang mereka hadapi. Dalam mereka menyampaikan firman Tuhan, dan endingnya di dalam satu kota ini, karena mereka banyak orang tidak menyukai, akhirnya mereka difitnah. Mereka difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu. Nah, seketika itu juga mereka seperti orang penjahat. Tetapi mereka tangannya dibelenggu, kayak mana sih dipasung itu, dipasungkan dari sini-sini, kakinya dibelenggu, terus badan mereka itu sebenarnya luka-luka pada aslinya. Nah, tetapi di sini kita melihat bagaimana keimanan daripada seorang dua hamba Tuhan ini, Paulus dan Silas. Bagaimana di ayatnya yang ke-23 dikatakan begini, dan baca tadi sampai yang ke-24 dikatakan begini. Setelah mereka berkali-kali, ayat 23 dulu. Setelah mereka berkali-kali didera,
Coba kita perhatikan setelah mereka berkali-kali didera ini. Artinya bukan sekali dua kali mereka dihajar. Sebagai manusia, pasti merasakan yang namanya sakit, ya kan? Kita aja dicubit paling rasa sakitnya itu gimana gitu ya. Tapi kita melihat ini karena firman, karena Tuhan kita, karena kepercayaan, karena keimanan mereka. Firman Tuhan mengatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan apa yang katakan? Membelenggu kaki mereka. Jadi benar-benar mereka dipasung, dibelenggu. Nah, kita melihat bagaimana keimanan dan karakter dari dua hamba Tuhan ini. Mungkin kalau misalnya zaman sekarang, ketika orang mengalami seperti ini, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Benar apa betul? Karena mereka merasakan begini, untuk apa bertahan? Udah dimasukkan dalam penjara, sekali dicambuk, dibelenggu, dipasung. Sebagai manusia berontak, benar gak? Sangat berontak. Tetapi keimanan yang kuat dari seorang Paulus dan Silas ini menjadi contoh untuk kita. Amin. Menjadi contoh untuk kita bagaimana Paulus dan Silas menderita. Kaki tangan dibelenggu dan badan penuh luka. Tetapi di ayatnya yang keberapa tadi? Di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Artinya jemaat-jemaat Tuhan, bagaimana hadirat Tuhan itu tidak ada jarak. Amin. Tidak ada jarak. Mau kita dalam keadaan apapun, mau kita dimanapun, ketika kita menyanyikan sebuah pujian dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, bagaimana kita menyanjung Tuhan itu, bahwa Tuhan Yesus itu baik, ada suatu hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita pernah pikirkan, karena otomatis secara manusiawi kita berfokus kepada apa coba? Permasalahan kita. Benar enggak? Kita tidak pernah berfokus dalam bagaimana apa rencana Tuhan ke depannya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan yang di depan itu, apa yang akan terjadi? Mengingatkan kita semua, Paulus dan Silas, ketika mereka dimasukkan dalam penjara, sesuatu hal yang terjadi. Yang pertama, belenggu terlepas dan pintu-pintu penjara terbuka. Dan yang kedua adalah hal yang luar biasa. Kepala penjara itu adalah orang yang mungkin ateis. Karena orang-orang Romawi kebanyakan orang-orang ateis. Tetapi pada saat itu mereka percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan mereka memberi diri untuk dibaptis. Nah, praise worship atau pujian penyembahan itu membawa dalam kita hadirat Tuhan. Amin. Membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Dan endingnya adalah mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Kebebasan terjadi. Kebebasan itu ada banyak artinya. Bebas dari rasa takut. Amin. Bebas dari rasa kekhawatiran, bebas dari rasa kekecewaan, bebas dari rasa akar pahit, banyak ya. Jadi ketika kita menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dalam keadaan apapun itu, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu mendengar setiap jeritan hati kita. Amin. Setiap seruan doa kita. Setiap puji-pujian itu, sebelum kita pun mengatakan bahwa Tuhan aku begini bla bla bla, Tuhan sudah mengetahuinya. Amin. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu. Yang tugas kita adalah bagaimana kita harus menyanjung Tuhan, memuji Tuhan. Bahwasannya
kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu penuh untuk kita. Amin. Tidak ada yang setengah-setengah. Mungkin manusia bisa memberikan kepada kita itu kebaikan yang setengah-setengah. Amin. Kebaikan yang ada sesuatu hal. Paham nggak? Kebaikan yang gue harus berbuat baik nih sama lu karena ada sesuatu hal yang gue harapin dari lu. Tetapi kebaikan daripada Tuhan itu benar-benar penuh. Amin. Kebaikan Tuhan itu benar-benar penuh agar apa? Agar supaya kita tetap dalam dekapan Tuhan. Setiap proses-proses yang kita hadapi saat ini sebenarnya bukan untuk bagaimana kita lebih jauh dari Tuhan, tapi melainkan kita lebih tekun dalam Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita dan terdapat dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap proses yang kita hadapi saat ini semuanya seizin daripada Tuhan. Kita buka Alkitab lagi dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pertama ayatnya yang ke ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, dalam firman Tuhan saat ini adalah bagaimana ketika kita didera dalam setiap problematik dalam hidup kita, setiap pergumulan kita itu untuk bagaimana mengajarkan kita, untuk bagaimana kita lebih tekun kepada Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan bagaimana janganlah kerajinanmu kendor. Sekalipun banyak permasalahan dalam hidup kita, janganlah kerajinan kita kendor. Kerajinan itu adalah apa? Rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa. Amin. Bagaimana ini mengajarkan kita? Nah, firman Tuhan juga mengatakan semuanya itu agar supaya keimanan kita menjadi matang. Amin. Menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Menjadi oh ini sudah layak nih, sudah enak rasanya, asik, sudah manis rasanya, gitu ya. Dimana-mana kan kita kalau misalnya makan kalau sudah matang, ya kan? Nah begitu juga dengan keimanan kita. Bagaimana proses itu adalah untuk bagaimana kita dijadikan oleh Tuhan untuk keimanan kita tambah matang di dalam Tuhan. Nah firman Tuhan juga mengatakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak setengah-setengah. Amin. Tidak setengah-setengah. Dalam memuji Tuhan, biarlah sama-sama kita belajar untuk terus menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin. Dalam apapun aktivitas kita, tetaplah kita mendengarkan setiap pujian itu. Haleluya. Memuji Tuhan. Nah, musuh-musuh dari Kristus tidak menyukai yang namanya pujian. Simbolis itu tidak menyukai bagaimana setiap kita itu, setiap anak-anaknya menaikkan menaikkan setiap puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Berbicara tentang seorang antikris, mereka kalau misalnya masuk, kalau di Manado kan banyak antikris karena mereka ada gerejanya. Satanic Church ini, anak-anak ini, mereka kalau masuk dalam gereja bukan di saat pujian penyembahan, tetapi di saat khotbah. Mereka mau transfer spirit-spirit mereka untuk agar supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan tidak dengar setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi mereka tidak pernah masuk di dalam pujian penyembahan.
Dan saya yakin ketika kita menaikkan setiap pujian penyembahan, itu iblis tidak akan mengganggu kita. Tetapi mereka mengganggu pas di saat khotbah. Entah mungkin ditiup-tiupnya kan, apalagi kalau khotbah sudah sekitar 40 menit lah, ditiup-tiup lah. Rasa apa coba kita? Ngantuk. Ya kan? Ngantuk. Maka dari itu kita semua, firman Tuhan mengatakan memperkuat iman kita. Karena lawan kita bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara. Nah, musuh-musuh Kristus atau bisa dikatakan gini, bukan hanya simbolis aja. Ya, simbolis seringkali memakai manusia, benar nggak? Untuk bagaimana keimanan kita turun, untuk bagaimana kita kecewa sama Tuhan, benar nggak? Tuhan memakai seseorang ini tidak sadar bagaimana mereka dia diutus untuk bagaimana untuk menyerang kita. Tetapi percayalah, semuanya itu pencobaan-pencobaan itu diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk bagaimana kita tetap kuat dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Nah, dari Tuhan selalu memberikan kita ujian. Amin. Jadi jangan salah persepsi. Aku dicobai Tuhan, tidak. Tuhan tidak pernah mencobai. Amin. Tetapi Tuhan memberikan ujian kepada anak-anaknya agar supaya kita tetap kuat dan kita tetap naik level. Makanya firman Tuhan mengatakan kita terus naik dan bukan turun. Makanya proses kita seperti dibikin militer. Benar nggak? Proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu, kita kan anak-anaknya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah bala tentaranya Allah. Tentara, Laskar Kristus. Tuh, contoh deh. Seorang tentara di Indonesia ini, mereka dididik seperti apa coba? Babak belur kan? Begitu juga didikan Tuhan kepada kita. Untuk bagaimana apa? Kita menjadi kuat. Bisa melawan si polis. Amin. Kita bisa, bukan cuma simbolis. Kita bisa melawan setiap gunung itu. Amin. Kita bisa melewati gunung itu. Gunung itu digambarkan sebagai permasalahan kita. Kita bisa terobos tembok itu. Amin. Kita bisa menghancurkan tembok itu yang benar-benar membatasi kehidupan kita, membatasi kedamaian kita ini. Amin. Maka dari itu bagaimana kita harus tetap memuji Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak ada jarak. Amin. Nah, musuh Kristus atau orang-orang yang menjatuhkan kita, yang mencewakan kita, jangan membuat kita sampai iman kita goyah. Itu adalah cara iblis agar kita tetap agar kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti tema kita adalah grow in grace, artinya kita buka Alkitab kita yang terdapat Roma pasal yang ke-8. Kita harus bertumbuh, itulah cara Tuhan untuk bagaimana kita tetap kuat. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35 dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini berbicara tentang bagaimana pergumulan. Amin. Tapi kita melihat di ayatnya yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, ternyata
Permasalahan yang kita hadapi saat ini itu hanya secuil di mata Tuhan. Amin. Tapi melainkan bagaimana itulah Tuhan, kenapa kita harus mempunyai satu organisasi. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dalam peribadatan, persekutuan. Setiap persekutuan itu maksudnya adalah untuk bagaimana kita saling menguatkan. Amin. Bukan saling menjatuhkan. Nah, ketika kita saling menguatkan, kita adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Kita adalah badannya. Amin. Biarlah sama-sama kita harus saling menopang. Haleluya. Saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Agar supaya apa? Jangan sampai keimanan kita kendor. Jangan sampai begini. Malu sama si Bolis. Bolis lebih mengerti firman. Gitu ya. Bolis ini, dia sangat-sangat mengerti firman. Tuhan aja mau dicobai dia loh. Apalagi kita manusia biasa. Maka dari itu, kita sangat perlu ini. Amin. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, ini akan diambil. Jadi bagaimana kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk kita terus mencari hadirat Tuhan itu. Haleluya. Mencari hadirat Tuhan itu, dan bagaimana Tuhan mau keimanan kita harus menjadi keimanan yang sempurna. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus mencari gereja yang sempurna. Bukan gereja yang setengah-setengah. Tuhan Yesus mencari gereja yang sempurna. Yang sempurna itu artinya sudah tahan banting, sudah benar-benar mengalami yang namanya pokoknya pikul salib. Amin. Saya sering katakan dalam diri saya sendiri dan setiap dalam khotbah, pikul salib dulu baru mahkota. Padahal kita sama-sama memiliki mental raja dan mempunyai hati hamba dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan tidak ada jarak. Dalam pujian penyembahan kita akan mendapatkan yang namanya kuasa Tuhan. Haleluya. Mendapatkan kuasa Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya kedamaian, merasakan yang namanya sukacita, plong, benar-benar kita lepas apapun yang menjadi kekecewaan dalam hidup kita, benar-benar kita lepas. Amin. Maka dari itu kita harus menaikkan setiap praise and worship kepada Tuhan. Tuhan Yesus, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan Yesus mendidik kita seperti pakai didikan militer. Tetapi apapun yang menjadi kesulitan kita harus tetap serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini tentang Paulus lagi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini ada curahan hati dari seorang Rasul Paulus. Bagaimana dia mengalami yang namanya duri dalam daging. Duri dalam daging, dan firman Tuhan mengatakan, yang menggocoh aku. Benar-benar dalam manusiawi, dalam dia melayani pekerjaan Tuhan Paulus, tidak sedikit rintangan dia hadapi. Di dalam Korintus, dia menguatkan setiap jemaat-jemaat Korintus. Bagaimana dia tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Endingnya pun Paulus mati karena melayani pekerjaan Tuhan. Nah, seperti saya bilang tadi, kita ini adalah anak-anaknya. Amin. Anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus belum dia mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan itu.
Dia bagaimana dia merasakan dera itu. Dia dicambuk, dia segala macam. Kita sudah mengetahui ya, bagaimana perjalanan daripada seorang Yesus. Sebagai manusiawi, dia sangat sakit, nah enggak? Tetapi Tuhan mengajarkan kita, dia adalah seorang raja, tapi tetap tunduk kepada Tuhan. Dia adalah seorang raja, tapi tetap mengikuti alurnya Tuhan. Dia adalah Tuhan, tapi dia rela semuanya itu hanya untuk siapa? Saya dan saudara. Untuk bagaimana mengajarkan bagaimana kita tentang kerendahan hati. Amin. Tidak ada yang perlu yang kita banggakan di rumah, di dunia ini. Bahkan kita harus bermegah di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita terus memuji Tuhan. Amin. Agar supaya kita mendapatkan kekuatan baru itu, kita terus mendapatkan yang namanya sukacita itu, kedamaian itu dalam hidup kita. Sekalipun banyak orang sekeliling kita mengecewakan kita, membuat hati kita terluka, tetapi itu adalah seizin Tuhan untuk memproses kita, untuk kita terus tetap maju di dalam Tuhan. Jangan sampai kerajinan kita itu kendor dalam Tuhan, melainkan setiap proses yang ada membuat kita terus maju-maju di dalam Tuhan. Mari sama-sama setiap kita jemaat-jemaat Tuhan untuk saling menopang dalam doa. Amin. Karena kedatangan Tuhan tidak diperlambat, malahan tidak lama lagi. Jadi tidak ada waktunya lagi untuk bagaimana kita tetap terus memegang untuk diri kita sendiri, melainkan kita harus bermegah di hadapan Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak memandang jarak. Haleluya, kita angkat pujian yang mengatakan